terus saja bawa dia ke sana sampai dia berani bunyi. Begitu BL-nya datang, terus secara menerus intinya. Tekan tombol loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Tukurso dimanapun berada. Mudah-mudahan malam ini semua kawan-kawan penghobi pecinta tukukur, baik yang hanya mendengarkan suara, hobi mikat, hobi memelihara burung tukukur, semua saya doakan semoga selalu happy, sehat selalu. Dan kepada sahabat Tukurso yang baru bergabung dan menemukan channel Tukurso, saya ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa dukung terus dengan cara subscribe. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan materi yang sangat-sangat penting, dan saya meminta kepada kawan-kawan untuk jangan skip video ini sampai habis supaya nanti detail-detail pentingnya tidak terlewatkan dan tidak salah paham. Untuk malam hari ini saya akan menjawab dua pertanyaan yang paling penting, dan ini sudah ratusan komentar yang berada di beranda komen YouTube saya. Bahwa pertama itu, Bang, bagaimana sih cara melatih burung tekukur ajaran? Yang kedua, Bang, bagaimana cara mengatasi atau melatih burung tekukur itu gacor di rumah, tapi begitu nyampe laman tidak bunyi? Dan atau Bang, gacor di rumah, gacor di laman, ternyata pada saat BL datang, wah ternyata ajaran ini diam. Nah, ini pertanyaan ini sebenarnya sangat-sangat substansi bagi saya, bagi semua pemain pemikat baik awal maupun senior sebenarnya. Dan di sini saya menjawab ini bukan berniat menggurui kawan-kawan pemula awal atau para kawan-kawan senior. Saya akan berbagi tips atau cara saya pribadi bagaimana cara melatih burung ajaran yang tadi, dari tidak bisa menjadi bisa. Kemudian dari gacor di rumah saja namun nyampe laman tidak gacor, gacor dari rumah, gacor di laman, namun ternyata saat saat BL datang nguku-nguku di atas kepalanya ternyata dia tidak bunyi. Nah, ini semua ini kita sudah mengalami dan kita sudah memahami sebab apa saja yang menyebabkan burung tekukur ini seperti itu, dan khusus ajaran. Sebelum saya menjawab ini, saya menyarankan dulu kawan-kawan yang bertanya khususnya untuk melihat video-video saya sebelumnya, bahwa jika burung tekukur itu sudah pasti memiliki ciri khas yang saya pernah sampaikan di video-video saya sebelumnya, sudah dari ciri oke, dari sisik, dari kepala, dari segi bayi yang sudah oke, maka tidak ada alasan burung tekukur ini tidak akan jadi. Yang pertama, saya jawab pertanyaan, Bang, cara melatih burung tekukur. Dari melatih burung tekukur itu kita tidak bicara keluar masuk catok ya. Ini langsung kepada bawa ke laman, karena itu semua sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Keluar masuk catok, menjinakkannya dulu, bagaimana caranya menaikkan birahi dulu, setelah gacor di rumah baru bisa dibawa ke laman. Nah, setelah sekarang itu sudah gacor di rumah, kemudian jinak, dia sudah mengenal tuannya. Itu yang paling penting dulu ya. Kalau sudah mengenal tuannya, kita di laman itu akan sehadi dan pasti merasa oh ini kita pede bahwa ajaran kita ini dia pasti bunyi. Yang pertama diperhatikan di sini adalah tetap melatih burung tekukur ajaran ini secara rutin, minimal itu 3 kali satu minggu. Itu harus rutin itu dibawa. Yang paling baik ya, kalau kita ingin pikat kita atau ajaran kita itu betul-betul matang, betul-betul super oke, yang paling baik itu tetap kita harus bawa, harus bertemu sama burung yang bunyi. Lebih-lebih yang galak lagi, namun jangan dipasangin jerat sampai 2, 3 kali atau 4 kali. Bila perlu diturunin sama BL, nguku, kemudian diusir. Itu sangat super. Tapi kadang saya saja pribadi memang agak sedikit ego kalau sudah saya merasa ajaran saya ini agak jinak di rumah, kemudian sudah gacor. Kalau sudah jinak paling penting ya, kalau sudah itu ya saya langsung pasangin jerat, karena kita khawatir nanti begitu poin pertama itu harus diistirahatkan 2
sampai 3 hari. Kalau burung ini nanti pikat ajaran ini nanti sudah gacor di rumah, sekarang misalkan hari Minggu poin, hari Senin libur, hari Selasa libur, hari Rebo baru kita bawa. Tujuannya apa? Supaya nanti dia bisa mengenal diri bahwa oh ternyata saya ini menjadi pikat, kemudian tadi saya menang, tadi saya dapat jergot, dan saya berhasil meringkus musuh, dan saya berhasil mempersembahkan kepada tuan atau jokinya. Dia instingnya ada di situ kalau versi saya. Kemudian nanti kalau hari Minggu itu dia poin, begitu nyampe rumah dimasukkan ke sangkar layang, ditaruh, langsung bunyi. Wah, itu sudah keren, sudah ajarannya. Berarti besok hari Senin, Selasa langsung bisa dibawa, atau besok Senin langsung bisa dibawa. Nah, tetapi kalau biasanya ajaran dapat burung begitu poin, misalkan ajaran ini versi pertanyaan pertama ya, saya jawab. Kalau ajaran ini poin pertama biasanya, terus kemudian tidak meronta, begitu BL meronta kena jerat, dia tidak meronta, wah pasti oke banget itu. Sudah ciri khas burung ini akan sukses untuk menjadi pikat. Namun sebaliknya, kalau dia borbar meronta lebih giras dari BL yang kena, itu butuh istirahat minimal 3 hari. Meski nanti nyampe rumah itu bunyi. Nah, tujuannya apa? Untuk mengembalikan mental, untuk memberikan pemahaman bahwa you sekarang ini menjadi pikat, you harus siap menjadi pikat, you tadi menang, you hari ini poin. Maka begitu ada jeda 3 hari sampai 1 minggu, galaknya semakin oke. Itu nanti galak birahinya semakin meningkat. Kenapa? Kesadarannya bahwa dia sudah menjadi pikat, dan saya harus memberikan perlawanan yang oke, mengeluarkan bakat terbaik, dan memberikan kebanggaan kepada joki atau kepada tuannya. Itu mengenai cara melatih, dan itu jangan dibawa berdua, bertiga, cukup satu bawa. Kapan pikat itu atau ajaran itu dibawa satu? Saya selama mikat, selama melatih atau mendidik ajaran-ajaran, kawan-kawan bisa lihat saya nanti di YouTube sebelum-sebelumnya itu, saya mungkin hanya dari 100 kali mikat, mungkin hanya 2 kali saya pernah bawa burung ajaran itu dua ajaran, karena saya khawatir nanti burung ini tidak bunyi kalau saya bawa satu. Nah, pikiran itu harus dibuang. Bagaimana kalau untuk memancing burung yang lain? Misal satu yang digantung di pohon, satu yang bunyi boleh kalau itu, tapi tetap satu yang ditancap. Saya kemana-mana mikat selama ini dari ajaran-ajaran saya sebelumnya, saya harus memberikan kepercayaan yang tinggi terhadap ajaran saya ini. Misal ajaran saya kasih nama si A. Si A ini jangan pernah saya ragu bawa. Kalau sudah gacor di rumah, birahi oke, kemudian jinak, saya tidak boleh ragu membawa dia. Saya harus memberikan kepercayaan 100% kepada dia, supaya nanti dia itu membalas kepercayaan tuannya. Nah, begitu saya bawa nanti satu, sudah tancap. Kalau tancap pertama misalkan gacor, ketemu burung liar misalkan, apalagi galak, kemudian turun, kemudian jergot misalkan, jangan urus BL-nya. Nanti yang diurus, yang pertama diperhatikan adalah memasukkan pikat dulu. Makanya kalau saya biasa memberikan kode kepada ajaran-ajaran saya itu, saya kasih petekan supaya dia bisa mengenal saya, supaya jangan nanti dianggapnya orang lain yang datang. Tapi kalau saya sudah petekin, dia nanti paham, oh ini joki saya yang datang. Nah, nanti itu dimasukkan, diselamatkan dulu ajaran kita ini, masukkan ke dalam catok, baru kita urus BL-nya. Jangan BL-nya dulu yang urus, burung merontak sana kemari dicuekin saja. Nah, ini yang biasa terjadi. Dan itu tahapan-tahapannya. Kalau sudah poin, misalkan hari Senin, hari Minggu saya bawa melaman misal ya, jam 8 sudah poin misalkan, atau masang pertama sudah poin. Poin pertama itu kan ada jeda perbaiki jerat, perbaiki kamera, atau perbaiki tas dan sebagainya. Di situ ada jeda sekitar 20 hingga 30 menit. Nanti respect burung yang baru dapat ajaran ini bisa kita lihat mentalnya seperti apa. Kalau dia masuk catok, kemudian selang kita perbaiki jerat, perbaiki kamera dan sebagainya, itu dia bunyi di dalam catok, itu sudah ciri ajaran yang pasti oke banget itu. Nah, disinilah tempat ujian kita membawa ajaran. Ketika nanti pasang pertama, poin pertama itu
Misalkan hari Minggu tadi kita mikat, kemudian ternyata dia poin, masang lagi ketemu burung gacor, burung galak, BL galak, dia bunyi lagi, apalagi diturunin sama gayanya seperti awal, itu pasti sukses sudah itu, ciri khas sudah itu. Nah sebaliknya, kalau nanti misalkan pasang pertama dia bunyi, pasang kedua setelah dia dapat kemudian dia tidak bunyi, jangan dipaksa. Itu perlu diistirahatkan tadi 2-3 hari. Kalau yang pasang pertama poin pertama oke, pasang kedua tidak oke, misalkan pasang kedua juga oke, pasang ketiga lagi oke, wah itu sudah sukses. Tinggal nanti kita setting seperti apa ingin kita burung ini. Nah itu untuk menjawab poin pertama. Jadi cara melatihnya adalah terus menerus membawa mikat dengan rutin minimal 3 kali sehari, karena saya dulu biasanya setiap hari, dan itu wajib. Mau ketemu sama atau enggak burung liar, saya harus bawa dia supaya dia adaptasi tanah, dia mengenal cato, dia mengenal tas, ransel dan sebagainya. Itu semua untuk melatih mentalnya. Jangan kendor, bang hari ini tidak bunyi, bawa besoknya bunyi. Kalau dia gacor di rumah, bawa lagi. Kecuali dia tidak bunyi di rumah, ya mungkin kita ragu untuk membawanya. Tapi kalau dia gacor di rumah sekarang, dia harus dibawa lagi. Tidak bunyi lagi, bawa lagi. Tidak bunyi, bawa lagi sampai dia bunyi. Itu harus terus menerus. Makanya pastikan membawa pikat ajaran itu harus ketemu sama BL, harus ketemu sama BL galak, harus bisa carikan sandingan yang mantap supaya bisa diturunin. Kalaupun memungkinkan pasangin jerat, dia harus poin, karena ketika poin dia akan semakin meningkat. Itu yang pertama, secara terus menerus dibawa. Yang kedua, cara melatihnya itu adalah dengan memberikan dia poin, karena semakin banyak poin maka semakin meningkat emosi, semakin meningkat ketajaman batinnya untuk mikat tadi, karena dia tahu sudah poin 2, poin 3, kapan berapa poin dia. Ajaran ini bisa kita katakan dia memberikan kita masa depan. Dia 5 poin tidak macet, misalkan hari Senin sampai 2 minggu, anggap 2 minggu kita bawa dia mikat, dia poin 6 atau 5 misalkan, itu sudah dia tidak macet, itu sudah oke. Tapi kalau sudah poin 15, poin 20, 30, itu sudah zona aman, sudah tidak ada masalah. Tinggal nanti bagaimana perlakuan Anda kepada ajaran ini, supaya ajaran ini betul-betul nyatu sama sang joki. Sang joki harus mengerti, paham apa sih kebutuhan-kebutuhan daripada ajaran-ajaran ini. Ya tentu dibersihkan dengan baik, perawatannya oke, pakan juga harus oke, kemudian jemuran-jemuran harus oke. Intinya perawatannya harus super baik, karena kita menuntut burung tekukur ini bunyi seharian di laman, namun kita tidak memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dia. Itu kayaknya tidak layak lah kita saling mengimbangi dengan burung tekukur. Itu jawabannya ya, secara terus menerus. Kemudian pastikan dia poin, bawa poin. Kalau sudah banyak poin, dia akan menjadi matang. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, bang, di rumah gacor, di laman tidak bunyi, dan di rumah gacor, laman gacor, tetapi begitu nyampe BL dia tidak bunyi. Nah ini sangat penting saya jawab juga. Sebenarnya jawabannya tidak terlalu jauh berbeda dengan yang tadi. Tentu itu perlu perawatan dulu. Kalau memang butuh dia gacor di rumah, tidak gacor di laman, memang dia butuh digacorin lagi di rumah. Kasih perawatan yang mantap. Abang-abang bisa pegang, sentuh di dada, persis di dada ke sebelah kiri kanan. Mungkin dia kurus sehingga dia belum berani memberikan, dia tidak berani bunyi di laman. Itu karena memang dia kurang sehat. Pastikan dia nanti dipegang, kemudian setelah dipegang diraba dadanya, karena di sana di dadanya kita bisa tahu burung itu kurus atau tidak. Kemudian lihat jari-jarinya. Kalau jari-jarinya terlihat mengkerut atau tidak keras, bulat, segar, itu berarti dia memang lagi kurang sehat. Diperiksa kotorannya, apa kotorannya hijau atau berair atau apa, nanti itu bisa diperiksa. Karena burung tekukur nalurinya sangat tinggi. Kalau dia merasa kurang sehat, ya tentu di rumah pasti gacor. Tapi kalau sudah dibawa laman, lain cerita.
Karena dia sadar bahwa kalau dia bunyi akan datang burung luar atau burung liar yang akan dia lawan. Dia tidak berani begitu dia lihat BL nanti datang. Sebenarnya dia sudah gacor tadi, kemudian BL galak, kemudian ditekan dari atas, dia tidak bunyi, itu sudah pertanda. Nanti diperiksa dulu apakah dia kurus. Pasti itu, tidak mungkin tidak, dia pasti kurang sehat. Antara kurus atau mencret atau kemudian kurang fit, itu bagian-bagian dari pemerhati sang joki kepada burung tukukurnya, supaya nanti tukukurnya itu betul-betul memberikan hiburan yang paling maksimal kepada tuannya. Itu perlu diperhatikan masalah kesehatannya. Kalau nanti yang kedua ini, kalau nanti sudah gacor di rumah, gacor di laman, itu sudah pasti sehat. Nah, kalau nanti BL ini datang kemudian nekan-nekan di atas, misalkan dia tidak mau bunyi, itu hal yang sangat lumrah. Itu semua ajaran saya kira hampir sama. Kalau seperti itu, tentu berarti itu masih perlu diberikan perawatan lagi. Perawatan yang mana? Jemurannya mantapkan lagi. Jangan sampai kendor, ya 2 hari lah, sehari cukup ya untuk menguatkan galak. Kemudian nanti diberikan pakan yang baik sesuai dengan pakan yang sudah saya sampaikan. Nanti ada juga pakannya sudah saya buatkan kontennya tentang pakan apa saja yang dibutuhkan untuk burung-burung tukukur, supaya ajaran burung tukukur bahan, burung tukukur pikat yang aktif kita bawa melaman supaya betul-betul fit di situ nanti. Dan untuk meningkatkan galak, misalkan hari ini di laman A misalkan itu di rumahnya gacor, di laman gacor, begitu nyampe BL dia tidak gacor, terus saja bawa dia ke sana sampai dia berani bunyi. Begitu BL-nya datang, terus secara menerus-menerus. Intinya itu saja sebenarnya. Kalau joki mau membagi waktu, merelakan waktunya terbuang untuk melatih ajaran ini, pasti jadi. Sekarang ketimbang beli pikat mahal-mahal misalkan, kemudian jarang dibawa, ya pasti juga rusak. Karena itu ya standar burung pikat bagus itu adalah burung pikat atau burung ajaran yang rutin dibawa. Dan pastikan jangan bawa pikat 2, cukup 1 sudah, sampai seterusnya. Karena burung tukukur itu harus begitu, tekan, pressure dan sebagainya. Lama-lama dia pasti sadar dan dia pasti oke banget. Itu ya untuk pertanyaan pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan jawaban singkat dari saya ini sekitar 10 atau 15 menit ini bisa memberikan sedikit gambaran kepada kawan-kawan saya. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat yang bertanya khususnya bisa puas dengan jawaban saya. Nah, mungkin ini yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kawan-kawan saya semua tetap sehat, oke, sukses selalu untuk Mika Tukur. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.